Oke. Selanjutnya fungsi uang. Jadi ada beberapa fungsi uang. Kalau tadi pengertian eh, ini uang ini secara umum harus diterima, kemudian apa namanya eh, diterima secara umum, kemudian sebagai alat penukar, alat bayar, alat hitung, alat pengukur nilai, dan dalam waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi uang. Nah, fungsi uang ini yang pertama, ini sebagai satuan pengukur nilai atau alat hitung, measure of value atau unit of account. Uang dapat digunakan untuk pengukur dan penghitung nilai suatu barang. Jadi sebagai pengukur nilai. Nilai misalnya apa contohnya? Katakanlah spidol. Oke. Spidol ini nilainya berapa? Jadi kemudian apa lagi? Buku ini nilainya berapa? Kemudian pensil, penghapus ini nilainya berapa? Nah, nilai-nilai ini bisa diukur dengan uang. Maka ini adalah salah satu fungsi uang sebagai pengukur nilai. Katakanlah spidol ini harganya 8.000, kemudian penghapus ini harganya 4.000. 4.000 ini berarti uang menilai untuk mengukur sebagai measure of value. Nilai dari penghapus ini adalah 4.000. Nilai dari spidol ini adalah 8.000. Berarti uang berfungsi sebagai alat sebagai satuan pengukur nilai atau alat hitung. Yang kedua, sebagai alat tukar menukar, medium of exchange. Jadi uang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar dalam transaksi. Jadi pertukaran barang tidak membutuhkan tadi syarat yang menyusahkan barter, the double coincidence of wants. Jadi katakanlah ada dua orang, satu ini memiliki dia produksi penghapus, satunya spidol. Orang yang punya spidol ini tidak ketika pengen punya penghapus, maka dia kemudian tidak serta merta yang punya penghapus ini harus punya spidol. Tapi cukup kalau orang yang punya spidol ini kok pengen penghapus, maka dia menggunakan uang untuk membeli penghapus. Jadi nanti bisa bertukar tanpa nanti menggunakan syarat the double coincidence of want, saling menginginkan itu enggak. Jadi orang yang punya spidol ini tetap bisa mendapatkan penghapus walaupun si yang mendapatkan penghapus ini belum tentu nanti pengen spidol. Ini berarti uang sebagai medium of exchange, sebagai alat tukar menukar. Kemudian uang juga sebagai alat bayar atau means of payment. Jadi uang digunakan sebagai alat bayar tanpa melakukan pertukaran. Contohnya kita bayar listrik itu kan nggak ada pertukaran. Bayar SPP itu nggak ada pertukaran. Dia untuk membayar itu. Jadi uang untuk membayar. Kemudian sebagai alat penimbun kekayaan, store of wealth. Jadi fungsi uang itu selain tiga yang saya sebutkan juga bisa sebagai kemudian atau berkembang sebagai penimbun kekayaan atau store of wealth. Jadi faktanya sekarang mungkin bisa kalian mungkin cek nanti di masyarakat ketika ada orang yang kaya kelihatan karena dia memiliki gedung, memiliki mobil, kemudian sawahnya banyak, kemudian barang-barangnya banyak di rumah. Tapi ada orang yang sebenarnya secara rumah nggak kelihatan bagus, kemudian mobil enggak, dia nggak suka mobil,
cuman mungkin ada motor saja atau punya cuman sepeda saja. Tapi sebenarnya si orang ini punya tabungan. Nah, saya contohkan. Ada yang punya, katakanlah sama-sama orang itu punya aset 10 juta. 10 juta. Dibentukkan dalam apa? Kan ada yang orang itu suka dibelikan rumah. Jadi dia 10 miliar itu diwujudkan asetnya dalam bentuk rumah, katakanlah BMW 1 seri-seri X5 misalnya, ya 2 miliaran, rumahnya 5 miliar, berarti sudah berapa? 7 miliar. Kemudian dia belikan sepeda motor yang harga 1 miliar, ini biar cepat ngitung, sudah 8, masih sisa 2 miliar diwujudkan dalam bentuk pakaian dan perhiasan. Oke. Yang satu, dia itu rumahnya itu kalau dinilai 150 juta misalnya, sama ada sepeda yang harganya 800.000. Kelihatannya jadi enggak kaya. Jadi dia menyimpan uangnya itu memang belum bentuk uang, ringkes. Itu 10 miliar itu kan paling berapa koper dibanding harus diwujudkan dalam bentuk barang. Atau contoh lebih ekstrim misalnya, seandainya misalnya satu orang itu punya kekayaan wujudnya balik-balik misalnya Pak kelapa. Jadi kelapa senilai 10 miliar sama uang senilai 10 miliar. Coba kalau dilihat 10 miliar diwujudkan kelapa misalnya, itu kan repot nanti kan dari penyusunan. Tetapi kekayaannya orang yang memiliki kelapa senilai 10 miliar sama orang yang memiliki uang 10 miliar ini sama. Maka berarti uang ini juga bisa sebagai penimbun kekayaan. Enggak nimbun kelapa berarti nimbun uang, kira-kira begitu. Oke, kemudian motif memegang uang. Jadi orang itu memegang uang itu ada motifnya. Saya pegang uang itu karena saya punya keinginan, punya motivasi saya pegang uang. Yang pertama itu adalah motif transaksi atau transaction motive, yaitu dorongan orang untuk memegang uang guna melakukan transaksi atau pembayaran. Jadi orang itu memegang uang karena saya pengen melakukan transaksi. Ketika terjadi transaksi, saya harus menggunakan uang. Atau ketika saya membayar, saya harus memegang uang. Maka orang ini memegang uang itu karena ada motif yang namanya motif transaksi. Kemudian yang kedua ada motif untuk berjaga-jaga atau precautionary motive. Maksudnya apa? Keperluan memegang uang tunai guna untuk melayani kebutuhan yang datangnya tidak terduga. Jadi kita belum tahu transaksinya kapan, pengennya kapan, tetapi ada orang itu yang menyimpan uang untuk jaga-jaga. Berarti saya pengen ada uang, tapi ketika membelanjakannya ketika nanti suatu ketika ada sesuatu yang misalnya nggak terduga dan sebagainya. Jadi dia punya tabungan khusus atau dia memegang uang itu, tapi memang tujuannya untuk berjaga-jaga. Barangkali nanti sakit dan sebagainya biar nanti nggak repot, nggak harus apa. Jadi dia memegang uang itu dengan tujuan untuk berjaga-jaga atau precautionary motive tadi. Kemudian yang ketiga, motif untuk keperluan spekulatif atau spekulatif motif. Memegang uang untuk keperluan spekulasi. Contohnya, saya pengen megang uang, ini saya gunakan untuk trading saham, untuk beli saham. Jadi saya punya uang katakanlah 2 miliar, saya belikan saham.
membeli saham itu kan ada nuansa spekulasi, bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Nah ini kemudian yang sebenarnya kemudian dalam perkembangan uang itu ada perbedaan mendasar motif orang memegang uang antara versinya ekonom-ekonom klasik dan Keynesian. Jadi 3 motif yang saya sampaikan ini sebenarnya 3 motif menurut Keynes. Karena uang itu kemudian memang berkembang, ada orang yang misalnya katakanlah pinjam uang tetapi untuk digunakan untuk spekulasi tadi, jadi menambah motif orang memegang uang yang pada tahap berikutnya memang mempengaruhi aktivitas atau pola cara menganalisa uang. Nah seperti itu. Kemudian jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ini ada yang namanya full bodied money, kemudian ada token money, ada uang kertas, ada uang giral, dan ada near money. Yang pertama full bodied money itu adalah mata uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Jadi kalau kita melihat ada uang 10.000 atau 100.000, uang yang tertera itu sama nilai uang sesungguhnya itu sama, itu ketika namanya full bodied money. Jadi contohnya bukan uang kertas yang ada sekarang, tetapi contohnya adalah contohnya emas. Emas itu nilai nominal maupun intrinsiknya, nilai sesungguhnya uang itu sama. Itu full bodied money. Kemudian ada yang namanya token money. Token money itu adalah mata uang yang nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsiknya. Contohnya uang 100.000, 75.000, 50.000. Uang 100.000 yang kita pegang sekarang itu kan sebenarnya nilainya enggak 100.000. Jadi nilai untuk pembuatan uang yang 100.000 itu kan enggak sampai 100.000, paling bisa jadi hanya 1.000 atau 1.500 dan sebagainya. Nah, ini disebut token uang. Ya, contohnya bisa jadi uang logam juga bisa. Jadi nilai di dalam uang 500 atau 1.000. Nah, itu sebenarnya nilai yang dinominal sama nilai intrinsiknya itu lebih besar nilai nominalnya. Jadi pembuatan uang 1.000 itu bisa jadi hanya 100 atau 200. Itu token money. Token money itu ketika nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsiknya. Kemudian ada nilai kertas. Ini hampir sama dengan dengan uang token money tadi, cuman ini sifatnya kertas. Uang kertas yang dikeluarkan pemerintah atau bank sentral. Uang kertas disebut fiat money atau uang kepercayaan. Jadi uang kertas itu disebut fiat money atau uang kepercayaan. Kenapa? Kalau tidak ada garansi dari pemerintah, maka siapa yang mau menggunakan uang 100.000 itu? Kan kayak mainan bisa jadi. Jadi kayak uang monopoli gitu aja kalau nggak ada pengakuan dari bank sentral misalnya, bahwa bank sentral ini dijamin oleh Bank Indonesia di Indonesia, dijamin oleh bank sentral, ini bisa digunakan untuk transaksi. Seandainya nggak ada itu, maka jadilah uang 100.000, 75.000, uang 50.000 itu ya seperti uang pasaran itu kalau anak-anak, atau uang monopoli. Kenapa mau memakai uang kertas? Karena murah biayanya, yang kedua praktis, kan uang ini kan ringkes sekali, praktis, kemudian tahan lama, kecuali uang kertasnya itu diceburkan di air kemudian disobek-sobek. Ya perlakuan nggak gitu. Ya, di Indonesia itu kadang-kadang memang aneh. Jadi uang yang ada itu mah dilengkuk-lengkuk, dilipat-lipat, kadang jadi mas kawin dan sebagainya itu. Harusnya yang namanya uang ya jangan dipakai yang seperti itu, ditata yang baik seperti kayak dolar itu. Jadi biar nanti awet. Kalau misalnya
awet seperti itu juga enggak, bank sentral enggak mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Kemudian supply kertas banyak, jadi bubur kertas itu kan bisa dari sumber daya yang diperbarui, artinya enggak terlalu mengganggu aktivitas sumber dari uang kertas itu sustain gitulah, berkelanjutan. Kemudian ada juga yang namanya uang giral. Uang giral itu bukan uang koin 100, kemudian uang kertas 100.000, 75.000, 20.000 dan sebagainya. Tetapi uang giral ini berupa apa? Simpanan di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Jadi uang giral ini yang menciptakan bank-bank umum, bukan bank umum saja bisa menciptakan. Uang giral lebih praktis karena kalau hilang dapat dilacak kembali. 2, dapat dipindah tangankan dengan cepat tanpa biaya tinggi. Yang ketiga, tidak perlu pengembalian. Contoh uang giral itu apa? Cek. Jadi cek ini sebenarnya bisa dikatakan uang yang diterbitkan oleh bank umum. Ada nirmane, uang dekat atau uang kuasi. Bentuk kekayaan dianggap cukup likuid dalam waktu dekat didapat diuangkan pada bank. Contohnya apa? Obligasi pemerintah misalnya. Jadi obligasi seperti saham ini masuk kategori uang, cuman wujudnya dikatakan nirmane. Jadi persepsi kita itu mulai kita rubah. Yang namanya uang itu enggak hanya uang kertas, enggak hanya uang logam, tetapi ternyata rekening, deposito, giro, nah itu ternyata bisa masuk kategori uang. Kemudian obligasi, itu juga termasuk masuk kategori uang. Jadi tidak hanya uang logam dan uang kertas. Oke. Jadi kalau mau unsur mengetahui jumlah uang yang beredar itu ada M1, ada M2, ada M3. M1 itu narrow money, itu uang kertas, uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu ya uang logam dan uang kertas yang kita pegang ditambah uang giral yang ada di bank. Kemudian M2 broad money, itu M1 tadi saya sebutkan, itu ditambah deposito berjangka dan simpanan tabungan dalam uang domestik. Kemudian M3, ini M3 itu M2 ditambah deposito berjangka dalam uang asing. Ya inilah unsur jumlah uang beredar. Kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari tentang kriteria uang. Uang itu syarat barang atau sesuatu itu jadi uang itu ketika pertama, satu, memiliki acceptability atau cognizability. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sesuatu ini yang mau dijadikan uang ini harus diterima secara umum oleh masyarakat, tadi saya sampaikan, dan diketahui pula secara umum oleh masyarakat. Masyarakat itu tahu dan mengerti dan mau menggunakan. Nah, kira-kira acceptable dan cognizability. Jadi ini syarat penting dalam kalau sesuatu ini bisa menjadi uang. Yang kedua, stability of value, mempunyai nilai yang stabil. Jangan sampai uang ini hari ini nilainya 1.000, kemudian besok turun jadi 12.000, 15.000, kemudian berikutnya bisa naik, kemudian bisa turun lagi. Nah ini susah untuk menjadi uang. Jadi uang itu harus stability of value-nya harus jelas, harus stabil sesuatu itu. Uang kertas ini segitu ya segitu aja. Dia ada stabilitas value-nya, itu ada stability of value. Jadi dua kriteria itu. Kemudian yang berikutnya, kriteria berikutnya ada elasticity of supply. Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan perekonomian. Jadi aktivitas perekonomian itu kira-kira membutuhkan uang berapa, uang yang
sesuatu ini harus tersedia. Jadi harus mengikuti kebutuhan perekonomian. Semakin perekonomian itu meningkat, jumlah uang kok harus meningkat, ya ini harus ada. Kemudian ada portability, uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari. Jadi uang harus mudah dibawa, jangan sampai uang itu kemudian nggak bisa dibawa, harus pakai truk dan sebagainya. Ya seperti uang kertas ini bisa di dompet, bisa di saku dan sebagainya, dan bisa dibawa ke kemana-mana. Ini kriteria uang yang namanya portability. Ada kriteria berikutnya adalah durability. Dalam perpindahan uang dari tangan satu ke tangan yang lain mengharuskan fisik uang tidak mudah rusak. Jadi uang ini nggak boleh cepat rusak, harus awet. Ketika terjadi perpindahan tangan itu kemudian nggak luntur dan sebagainya, itu enggak. Kemudian ada divisibility, yaitu uang digunakan untuk memantapkan transaksi dari berbagai jumlah, sehingga uang dari berbagai nominal satuan unit harus dicetak untuk memperlancar jual beli. Maka uang kertas yang ada di Indonesia, misalnya rupiah, itu kan ada satuan 100.000, ada 75.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000, ada 100, 500, 200 dan sebagainya. Ini divisibility. Jadi jangan sampai kita itu membeli permen, kemudian kita punya uang 100.000, kemudian uang nggak bisa mengakomodir kepentingan itu, kan repot sekali. Jadi harus divisibility. Itu yang terkait dengan materi tentang uang. Nanti kalian coba dipelajari, diulang-ulang lagi, kemudian coba dibayangkan, bayangkan dalam satu keseharian, dipahami secara utuh dengan pendekatan teori yang sudah saya sampaikan lagi. Dan jangan lupa materi yang sudah saya share Anda resume. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.